Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sistem kardiovaskular. Anggota dari kelompok 4 ada Anissa Permatasari, Fatmar Zukni Putri Rosidi, Fauzia Chania Wulandari, Hamidan Azri, Riza Fitria Ahdar, Rinda Yunelva, Salsabila Alhamdania Balkis, dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febriana MSc. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang biasanya mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan mengangkut oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan mengangkut semua produk limbah. Sistem ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Berikutnya ada komponen penyusun sistem kardiovaskular. Yang pertama itu ada jantung. Jantung adalah organ berongga dan berotot seukuran kepala. Organ ini terletak di rongga toraks sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebrata posterior. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. Berikut ada anatomi jantung, bisa dilihat. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompa. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut atau sebagai transportasi dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Alhamdania Balkis dengan NIM 2001077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Hamida Nur Azri. Yang selanjutnya yaitu darah. Nah, darah ini merupakan cairan yang berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah manusia. Volume darah pada manusia itu kurang lebih 7% dari berat badan atau kurang lebih 5 liter untuk laki-laki dan 4,5 liter untuk perempuan. Nah, darah ini berfungsi sebagai alat transportasi yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida, yang mana mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh yang disebut dengan sistem respirasi. Pada diskusi kali ini akan dibahas beberapa gangguan atau penyakit pada sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu ada hipertensi heart disease atau HHD. Istilah ini digunakan secara umum untuk segala penyakit jantung. Dan yang kedua ada transient ischemic attack atau TIA, yang disebut juga dengan serangan stroke mini atau serangan stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan pembuluh darah ke arah otak yang bersifat sementara. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada stroke hemoragi yang merupakan pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah pada area tertentu di dalam otak. Dan ada juga stroke non-hemoragi yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah otak. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah dekompensasi jantung, yaitu keadaan di mana kondisi jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah. Adapun yang kelima atau yang terakhir, acute coronary syndrome atau ACS, kondisi di mana aliran darah menuju jantung berkurang secara tiba-tiba. Hipertensi heart disease atau HHD, yaitu merupakan penyakit jantung hipertensi yang istilahnya diterapkan untuk menyebutkan penyakit jantung secara keseluruhan, mulai dari left ventricle hypertrophy atau LVH, aritmia jantung, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung kronis atau CHF yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan darah, baik peningkatan tekanan darah secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyakit jantung hipertensi ini adalah suatu penyakit yang berkaitan dengan dampak sekunder pada jantung karena hipertensi sistemik yang lama dan berkepanjangan. Penyakit jantung hipertensi merujuk kepada suatu keadaan di mana yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah atau yang disebut dengan hipertensi. Etiologi dari penyakit HHD ini yaitu ketika tekanan darah tinggi akan meningkatkan beban kerja jantung, dan seiring dengan berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan penebalan pada otot jantung, karena jantung memompa darah melawan tekanan yang meningkat pada pembuluh darah yang meningkat. Ventrikel kiri membesar dan jumlah darah yang dipompa jantung pun setiap menitnya berkurang.
Tekanan darah yang tinggi ini merupakan faktor resiko utama bagi penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung iskemik atau menurunnya suplai darah untuk otot jantung sehingga menyebabkan nyeri dada atau angina dan serangan jantung dari peningkatan suplai oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung yang menebal. Tekanan darah tinggi ini juga berpengaruh terhadap penebalan dinding pembuluh darah yang akan mendorong terjadinya aterosklerosis atau peningkatan kolesterol yang akan terakumulasi pada dinding pembuluh darah. Hal ini juga meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Penyakit jantung hipertensi merupakan penyebab utama penyakit dan kematian akibat hipertensi. Patofisiologi dari penyakit jantung hipertensi adalah satu hal kompleks yang melibatkan banyak faktor yang saling mempengaruhi, yaitu seperti hemodinamik, struktural, neuroendokrin, seluler, dan faktor molekuler. Di satu sisi, faktor-faktor ini memegang peranan dalam perkembangan hipertensi dan komplikasinya masing-masing. Di sisi lain, peningkatan tekanan darah itu sendiri dapat memodulasi faktor-faktor tersebut. Adapun patofisiologi berbagai efek hipertensi terhadap jantung berbeda-beda. Secara keseluruhan atau secara garis besar, dapat teman-teman semua lihat pada bagan yang tertera pada slide yang kami tampilkan. Itu ada manifestasi klinik pada hipertensi heart disease atau yang disebut dengan HHD. Pada tahap awal, seperti hipertensi pada umumnya, kebanyakan pasien tidak ada keluhan. Bila simptomatik, maka biasanya disebabkan oleh beberapa, seperti pada saat peninggian tekanan darah itu sendiri, rasa seperti berdebar-debar, rasa melayang atau dizzy, dan impoten. Yang kedua itu cepat capek, sesak napas, sakit dada, bengkak pada kaki atau perut. Nah, gangguan vaskular lainnya adalah epistaxis, hematuria, pandangan kabur karena pendarahan retina, dan transient cerebral ischemic. Nah, yang ketiga, penyakit dasar seperti pada hipertensi sekunder, yaitu meliputi polidipsia, poliuria, kelemahan otot pada aldosteronisme primer, peningkatan berat badan cepat dengan emosi yang labil pada sindrom Cushing. Nah, feokromositoma dapat muncul dengan keluhan episode sakit kepala, palpitasi, banyak keringat, dan rasa melayang saat berdiri. Selanjutnya akan dibahas tentang transient ischemic attack atau TIA. Transient ischemic attack atau serangan iskemik transient adalah gangguan sementara dalam fungsi otak akibat penyumbatan aliran darah ke otak yang sementara. Bisa dilihat pada gambar di sebelah, di mana darah itu mengalir ke otak itu adanya penyumbatan, sehingga terjadinya gangguan sementara pada otak. Etiologi dari serangan iskemik transient ini yang tersering adalah akibat tromboemboli dari ateroma pembuluh darah leher. Nah, penyebab lain adalah lipohyalinosis pembuluh darah kecil intrakranial dan emboli kardiogenik. Nah, etiologi yang lebih jarang adalah vaskulitis atau kelainan hematologis. Penyakit aterosklerosis arteri karotid di luar rongga tengkorak telah lama diakui sebagai sumber emboli yang paling utama yang menyebabkan perjalanan ke otak dan menyebabkan stroke. TIA adalah gejala awal penyakit aterosklerosis. Patofisiologi pada TIA ini ditandai dengan penurunan sementara atau penghentian aliran darah otak dalam distribusi neurovaskular tertentu sebagai akibat dari sebagian atau total oklusi, biasanya dari tromboemboli akut atau stenosis dari pembuluh darah. Nah, manifestasi klinis akan bervariasi tergantung pada pembuluh darah dan wilayah otak yang terlibat. Hipoksia, karena aliran darah terganggu, memiliki efek berbahaya pada struktur organ dan fungsi. Nah, hal ini terutama terjadi pada stroke atau yang disebut dengan iskemia cerebral dan infrak jantung yang disebut dengan iskemia miokard. Hipoksia juga memainkan peran penting dalam mengatur pertumbuhan tumor dan metastasis. Kebutuhan energi yang tinggi dibandingkan dengan penghasilan energi yang rendah membuat otak sangat rentan terhadap kondisi hipoksia.
Meskipun hanya merupakan fraksi total berat badan yang kecil, hanya 2%, itu menyumbang persentase proporsional besar konsumsi oksigen itu berkisar 20%. Baiklah, saya Anissa Permatasari akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Nah, dalam kondisi fisiologis, kebutuhan ditingkatkan untuk O2 cepat dan memadai diimbangi dengan peningkatan aliran darah otak. Namun, pada anak-anak yang menderita peristiwa aspisial atau pada orang dewasa yang mengalami stroke, hipoksemia, dan iskemia, masing-masing mengakibatkan cedera otak. Nah, semakin lama durasi hipoksia atau iskemia, lebih besar dan lebih meredakan area otak yang terpengaruh. Daerah yang paling rentan tampaknya batang otak, hipokampus, dan korteks serebral. Cedera berlangsung dan akhirnya menjadi irreversibel kecuali oksigenasi dipulihkan. Nah, kematian sel akut terjadi terutama melalui nekrosis, tetapi hipoksia juga menyebabkan apoptosis tertunda. Selain proses merusak dijelaskan sebelumnya, pelepasan glutamat besar dari neuron presinaptik lebih meningkatkan CA2+ maksudnya, dan runtuhnya bencana dalam sel postsinaptik. Harus dicatat bahwa bahkan jika itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan jaringan, reperfusi juga menginduksi kematian sel, terutama melalui reaktif produksi spesies oksigen dan infiltrasi sel inflamasi. Nah, jika penurunan PO2 tidak terlalu parah, sel menekan beberapa fungsi mereka, yaitu sintesis protein dan spontan, aktivitas listrik dalam proses yang disebut penumbra, yang ditandai dengan reversibilitas asalkan pasokan O2 dilanjutkan. Selanjutnya ada manifestasi klinik. Tanda khas dia adalah hilangnya fungsi vokal SSP secara mendadak. Gejalanya seperti sinkop, bingung, dan pusing. Itu tidak cukup untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, umumnya TIA ini berlangsung selama beberapa menit saja, jarang yang berjam-jam. Nah, daerah arteri yang terkena akan menentukan gejala yang terjadi. Karotis atau yang paling sering yaitu ada hemiparesis, hilangnya sensasi hemisensorik, disfasia, kebutaan monokular yang disebabkan oleh iskemia retina. Lalu ada vertebrobasilar, yaitu paresis atau hilangnya sensasi bilateral atau alternatif. Kebutaan mendadak bilateral yaitu pada pasien usia lanjut. Diplopia, ataksia, vertigo, dan disfagia itu setidaknya 2 dari 3 gejala ini terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ada stroke hemoragi dan non-hemoragi. Nah, kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak adalah kulminasi penyakit cerebrovaskular selama beberapa tahun. Stroke adalah penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurang atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Aliran darah ke otak dapat berkurang karena pembuluh darah otak mengalami penyempitan, penyumbatan, atau pendarahan karena pecahnya pembuluh darah tersebut. Nah, menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Kemudian ada etiologi. Nah, stroke non-hemoragik menurut Smelter tahun 2008 penyebab stroke yang pertama ada trombosis, bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Nah, stroke terjadi saat trombus menutup pembuluh darah, menghentikan aliran darah ke jaringan otak yang disediakan oleh pembuluh dan menyebabkan kongesti dan radang. Nah, trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami onklusi sehingga menyebabkan iskemia jaringan otak yang dapat menimbulkan oedema dan kongesti di sekitarnya. Nah, biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Nah, hal ini dapat terjadi karena penurunan aktivitas simpatis dan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan iskemia serebral. Tanda dan gejala neurologis seringkali memburuk pada 48 jam setelah trombosis. Lalu yang kedua ada embolisme serebral.
Nah, emboli cerebral ini adalah bekuan darah atau materi lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara. Nah, pada umumnya emboli berasal dari trombos di jantung yang terlepas dan menyumbat sistem arteri cerebral. Nah, emboli ini berlangsung cepat dan gejala timbul kurang dari 10-30 detik. Lalu yang ketiga ada iskemia. Suplai darah ke jaringan tubuh berkurang karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Penyebab stroke hemoragik itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi adalah didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik yang sedikitnya 90 mmHg dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, obesitas. Obesitas atau kegemukan merupakan seseorang yang memiliki berat badan berlebih dengan IMT lebih besar daripada 27,8 kg. Yang ketiga, kolesterol. Peningkatan kadar kolesterol itu berhubungan dalam menyebabkan stroke hemoragik dikarenakan perkembangan plak aterosklerotik aorta pada pasien stroke hemoragik. Fisiologi stroke hemoragik dan non-hemoragik. Stroke hemoragik itu terjadi ketika pembuluh darah di dalam atau di sekitar otak pecah. Kondisi ini menyebabkan darah mengalir ke dalam rongga di dalam tengkorak, bukan ke jaringan otak. Akibatnya tekanan di dalam kepala meningkat dan jaringan otak mengalami kerusakan. Selanjutnya, stroke non-hemoragik yang disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Selanjutnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya manifestasi klinik dari stroke hemoragik dan non-hemoragik. Manifestasi yang timbul dapat berbagai macam tergantung dari berat ringannya lesi dan juga tropisnya. Manifestasi klinis stroke non-hemoragik itu secara umum mengalami gangguan motorik, selanjutnya mengalami gangguan sensorik, lalu mengalami gangguan kognitif, memori dan atensi, dan yang terakhir mengalami gangguan kemampuan fungsional. Yang selanjutnya manifestasi klinis dari stroke hemoragik. Yang pertama mengalami tanda dan gejala pendarahan intracerebral seperti sakit kepala, muntah, dan pusing, serta gangguan kesadaran. Yang kedua, mengalami gangguan fungsi tubuh atau defisit neurologis tergantung pada lokasi pendarahan. Yang ketiga, bila pendarahan ke kapsula interna, maka akan ditemukan hemiparese kontralateral, hemiplegia, dan koma bila pendarahannya luas. Yang keempat itu pendarahan luas atau masif ke otak kecil. Cerebellum, maka akan ditemukan ataksia cerebellum atau gangguan koordinasi, nyeri kepala di occipital, vertigo, nystagmus, dan dysarthria. Yang kedua tanda dan gejala pendarahan subarachnoid. Yang pertama itu mengalami sakit kepala mendadak dan hebat yang dimulai dari leher. Yang kedua, nausea dan vomiting atau mual dan muntah. Yang ketiga, fotofobia atau mudah silau. Yang keempat, paresif saraf oculomotorius. Selanjutnya, pupil anisokor, pendarahan retina pada funduskopi. Yang kelima, mengalami gangguan otonom atau suhu tubuh dan tekanan darah naik. Yang keenam, kaku leher atau kudu atau meningismus bila pasien masih sadar. Yang ketujuh, gangguan kesadaran berupa rasa kantuk sampai kesadaran hilang. Keempat, dekompensasi jantung. Baiklah, selanjutnya dekompensasi jantung.
Dekompensasi kordis merupakan masalah kesehatan dengan gangguan sistem kardiovaskuler masih menduduki peringkat yang tinggi. Menurut WHO 2009, dekompensasi kordis adalah kondisi jantung mengalami kegagalan memompa darah guna mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh akan nutrisi dan oksigen secara adekuat. Dekompensasi kordis adalah ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Penurunan curah jantung adalah ketidakadekuatan pompa darah oleh jantung untuk membubuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Baiklah, selanjutnya etiologi dari dekompensasi jantung. Menurut Smeltzer 2001, penyebab gagal jantung meliputi yang pertama, kelainan otot jantung misalnya aterosclerosis koroner atau keadaan patologis di mana terjadi penebalan arteri koronaris oleh lemak strik. Yang kedua, hipertensi sistemik. Peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau hipertensi pulmonal atau peningkatan tekanan darah di paru-paru akibat kongesti pulmonal. Yang ketiga, peradangan dan penyakit degeneratif, misalnya miokarditis atau peradangan pada otot jantung. Selanjutnya, endokarditis, penyakit infeksi pada endokard atau katup jantung. Selanjutnya, rematik atau setiap kondisi yang disertai nyeri dan kaku pada muskuloskeletal. Yang keempat, penyakit jantung lain, misalnya pada mekanisme gangguan aliran darah melalui jantung, stenosis atau penyempitan katup semilunar atau katup alveolar, pada peningkatan afterload mendadak, hipertensi maligna atau peningkatan tekanan darah berat. Selanjutnya, patofisiologi dekompensasi jantung. Bisa kita lihat pada slide alur dari patofisiologinya. Patofisiologi gagal jantung akut didasari oleh adanya kegagalan pompa jantung yang menyebabkan terjadinya akumulasi dan redistribusi cairan. Kegagalan pompa jantung merupakan proses yang mendasari terjadinya gagal jantung akut. Kegagalan pompa jantung yang menyebabkan hiperfusi downstream disebut sebagai kegagalan forward. Sedangkan kegagalan pompa jantung yang menyebabkan kongesti upstream disebut sebagai kegagalan backward. Kegagalan pompa jantung tersebut dapat disebabkan oleh kelainan struktural maupun fungsi jantung. Selanjutnya, manifestasi klinik. Menurut Tambayong 2000, gagal jantung dimanifestasikan sesuai klarifikasinya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri ditandai dengan yang pertama, edema pulmo atau penumpukan cairan pada rongga dada. Yang kedua, dyspnea atau sesak napas. Yang ketiga, wheezing atau mengijawa. Yang ketiga, mudah lelah. Dan yang keempat, ansietas atau perasaan cemas. Gagal jantung kanan ditandai dengan yang pertama, oedem depen atau penumpukan cairan pada daerah distal dari jantung. Yang kedua, hepatomegali atau pembesaran hati. Yang ketiga, asites atau penumpukan cairan pada rongga peritoneum. Yang keempat, distensi vena jugularis atau adanya bendungan pada vena jugularis. Yang kelima yaitu acute coronary syndrome atau ACDS. Acute coronary syndrome atau ACDS yaitu kondisi di mana aliran darah menuju ke jantung berkurang secara tiba-tiba. ACDS tipe STEMI adalah okulasi koroner akut dengan iskemia miokard berkepanjangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian miosit kardiak, di mana kerusakan miokard yang terjadi tergantung pada yang pertama, letak dan lamanya sumbatan aliran darah. Yang kedua, ada atau tidaknya aliran kolateral. Yang ketiga, luas wilayah miokard yang diperdarahi pembuluh darah yang tersumbat. Penyakit pembuluh darah arteri koroner adalah gangguan fungsi kardiovaskular yang disebabkan karena otot jantung kekurangan darah akibat adanya okulasi pembuluh darah arteri koroner dan tersumbatnya pembuluh darah jantung. Penyempitan lumen arteri terjadi karena adanya penumpukan lemak, klasifikasi lemak, dan proliferasi sel-sel otot polos. Penyumbatan pada pembuluh darah koroner
disebabkan oleh adanya penumpukan lemak dan kolesterol yang mengeras di sepanjang dinding arteri. Kolesterol yang menumpuk ini akan menyumbat aliran darah sehingga akan mengganggu kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah koroner bersifat parsial maupun total. Selanjutnya, faktor resiko yang menunjukkan hubungan kuantitatif faktor risiko dengan risiko ACS yaitu yang pertama ada merokok, yang kedua hipertensi, yang ketiga dislipidemia, yang keempat diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu patofisiologi ACS. Terjadinya ACS pada umumnya diawali dengan terjadinya proses aterosklerosis pada saat monosit berpindah dari aliran darah dan melekat pada lapisan dinding pembuluh darah koroner yang akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak. Setiap daerah penebalan atau plak selain terdiri dari monosit dan lemak menimbulkan jaringan ikat dari sekitar area perlekatan. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya manifestasi klinik. Manifestasi klinik dari ACS adalah adanya nyeri dada yang khas, perubahan EKG, dan peningkatan enzim jantung. Nyeri dada khas ACS dicirikan sebagai nyeri dada di bagian substernal, retrosternal, dan perkordial. Karakteristik seperti ditekan, diremas, dibakar, terasa penuh yang terjadi dalam beberapa menit. Nyeri dapat menjalar ke dagu, leher, bahu, punggung, atau kedua lengan. Nyeri disertai rasa mual, sempoyongan, berkeringat, berdebar, dan sesak napas. Selain itu ditemukan pula tanda klinis seperti hipotesis yang menunjukkan adanya disfungsi ventrikular, hipertensi, dan diaporosis atau berkeringat yang menunjukkan adanya respon katekolamin, edema, dan peningkatan tekanan vena jugular yang menunjukkan adanya gagal jantung. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.